dipertemukan lagi oleh Allah di ruangan ini hari Rabu ya, hari Rabu, dan seminggu sekali ya kita ketemu lagi jam terakhir ya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Ya. Semua dalam keadaan baik ya. Diberkahi umurnya, dijabah segala harapan dan cita-citanya. Semoga berkeberkahan di antara kita semua. Baik, kita masuk ke materi baru, yaitu materi jaringan komputer. Ya, oke, materi jaringan komputer ini sebenarnya filosofinya itu kalau kita bertetangga ya, teman-teman. Saya yakin semuanya yang di rumahnya punya tetangga semua ya. Iya. Ya, punya tetangga. Nah, mungkin yang lebih besar. Nah, tetangga itu adalah ya, kalau dia muslim maka menjadi saudara kita semua kan. Jadi makin banyak tetangga, maka apa? Maka insya Allah imbas ke kita, baik itu dalam bentuk hubungan, dalam bentuk ukhuwah, itu akan semakin tinggi juga gitu. Ya. Nah, konsep silaturahmi itu ya, itu yang mendasari atau beriringan juga dengan materi jaringan komputer kita. Jadi semakin banyak kemanfaatan yang bisa kita ambil ya dari silaturahmi ya, dari silaturahmi sama saudara berukhuwah ya. Itu kan semakin banyak tetangga kita, semakin banyak saudara kita kan semakin banyak manfaat positifnya kita semua kan. Nah, nanti di jaringan komputer juga kita akan belajar seperti itu juga, bahwa berbagai macam komponen-komponen atau perangkat-perangkat yang kita bisa sambungkan dalam jaringan komputer itu nanti akan memberikan banyak manfaat juga dalam pekerjaan kita sehari-hari. Ya, jadi itu poin pengantar pertama nih yang ingin saya sampaikan. Nah, sebelumnya saya ingin ngasih tahu sebelum kalian nanti coba buka media ini ya, bahwa nanti kita akan coba media ya. Nah, saya ingin ngasih contoh. Kalau ada yang pernah tahu nggak jaringan komputer di sekitar kalian? Ada yang pernah tahu nggak jaringan komputer di sekitar kalian? Misalnya kamu main-main ke kantor, main-main ke planet ya. Oke. Kita terang perhatiannya, ini lihat dulu ke depan. Ini ada pengantar guru. Kamu tahu tentang jaringan komputer? Dewasa ini, teknologi jaringan komputer sering kali dipakai untuk memudahkan pekerjaan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya sekarang, untuk melakukan pencetakan dokumen dalam sekelompok banyak komputer, akankah tidak efisien jika mengharuskan tiap komputer dilengkapi masing-masing dengan satu printer, bukan? Nah, dengan jaringan komputer, hal ini dapat diatasi cukup dengan satu printer saja pada kantor tersebut. Oke, bisa dipahami ya. Jadi dengan menggunakan sampling itu, maka kita akan tahu bahwa itu jaringan komputer ya, jaringan komputer. Contohnya tadi ya, di perkantoran gitu kan, misalnya ada 30 PC di dalam satu perkantoran itu, semuanya pengen ngeprint, ya kan? Efektif nggak kira-kira ketika dalam 30 komputer itu kita taruh satu printer, sampai 30 printer yang ada di dalam ruangan itu? Kira-kira efektif dan efisien nggak? Enggak ya, terima ya. Nah, itu salah satu arti pentingnya menggunakan jaringan komputer. Bisa pemberdayaan resource ini kan, ya, sumber daya ini bisa dikelola dan dimanfaatkan oleh banyak orang, banyak pihak. Nah, yang pertama, kalian nanti dianggap berhasil menyelesaikan materi ini ketika kamu sudah tahu tentang definisi ya jaringan komputer dan arti pentingnya. Terus yang kedua adalah tentang hardware apa saja atau perangkat keras apa saja yang terlibat dalam pembuatan jaringan komputer. Yang ketiga adalah kamu bisa nanti merakit bagaimana membuat jaringan komputer dalam bentuk ya. Tidak bisa terbuka ya. Untuk memudahkan pekerjaan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya di perkantoran, dilengkapi masing-masing dengan satu printer, bukan? Nah, dengan jaringan komputer, hal ini dapat diatasi cukup dengan satu printer saja.
modem ya. Kalau kamu di rumah kan kamu punya sambungan telepon, berikutnya ada modem. Iya, telepon. Satunya nyolok ke PC ya. Iya. Satunya lagi nyolok ke modem kan. Gitu kan. Itu RJ11. Yang nyolok ke teleponnya itu RJ11. Iya. Yang bentuknya segitiga. Lebih kecil dari RJ11. Iya. Ustadz, Ya. kalau switch itu ada batas berapa jumlah komputer agak? Bisa, Nah. bisa. Bagus pertanyaan Sarah. Apa nih? Yang tadi banyak pertanyaan ya. Kita B ya, bukan A ya. Ini switch tadi yang saya kenalkan di sini tadi ada berapa koneksi? Ada 8 ya. Ada 8 koneksi. Ya. Jadi untuk jaringan paling mini LAN local area networking itu kita bisa menggunakan 8 ya. Jadi ada sebenarnya lebih banyak dari itu, ada 8, 16, 32 gitu kan. Nah, kalau ingin lebih besar dari itu ya kita tinggal punya beberapa switch ya. Switchnya dengan nanti antar switch sambungin sehingga lainnya bisa menjadi lebih banyak. Kalau misalnya terkoneksi itu. Ya bagus pertanyaan saya. Terima kasih. Yang lain? Kalau akses point cara kerjanya gimana? Nah, access point itu untuk khusus yang wireless ya. Oke, nanti bisa diambilkan kayak alatnya. Nah, access point itu cara kerjanya sebenarnya dia hanya menjembatani dari koneksi internet menggunakan access point. Jadi sebarkan kabel tanpa kabel gitu kan. Cuma bisa kalau ambil PTA. Nggak harus internet. Walaupun kamu terkoneksi dengan internet, kan kita tadi punya portal internet itu kan bisa buka kan. Itu kan tidak terkoneksi internet, karena kita punya server sendiri di sini. Itu bisa terbuka. Sebenarnya prinsipnya sama dengan kabel. Dia menghubungkan antara satu titik dengan titik yang lain, tapi dia lewat wireless atau gelombang radio gitu. Kalau kabel kan menggunakan piranti kabel. Dilihatin mulu kan? Gitu ya. Kebagusan nggak ada yang Ya. Kalau akses point tadi nggak terbatas dong, berarti semua orang bisa dapetin. Nah, bagus pertanyaan Ivan. Jadi kalau access point apakah unlimited? Misalnya semua laptop yang ada di dunia ini jadi satu terus dikemudian pakai access point. Access point ada limitnya. Ya, jadi limit berapa laptop yang terkoneksi dalam waktu yang bersamaan gitu kan. Terus masing-masing laptop kan dia akses datanya kan beda-beda ya. Kalau kamu lihat di sininya nih. Nah, ini kan ada statistiknya ya. Ini komputer ini sebenarnya walaupun dia kelihatannya diam, dia aktif karena dia mengirim sinyal sebanyak 29 paket, 29.000 sekian, dan dia menerima 57.000 sekian. Ini masing-masing komputer kondisinya beda-beda. Angka baiknya juga berbeda-beda. Berapa yang dikirim dan berapa yang diterima. Ketika saya buka satu ini, ketika saya ngeklik, alhamdulillah, dia sedang mengirim sinyal dan sekaligus menerimanya gitu. Itu kondisi komputernya seperti itu. Ya. Maka kalau menggunakan access point tadi, nyambung ke situ tadi, access point juga punya limit berapa dia harus kirim, berapa yang sudah terima dalam waktu yang